Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Alhamdulillahil jalali wal jamali wal kamal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di Ramadan ini kita diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan amal-amal saleh sebagai perbekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah doa-doa kita selama ini terkabul. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai Ramadan. Alhamdulillah saat ini sudah ada bersama kita. Maka nikmat Allah ini tinggal kita syukuri. Syukur itu cara terbaik untuk menjaga nikmat. Syukur itu cara terbaik agar nikmat ini menjadi berkah. Syukur itu cara terbaik agar nikmat yang kita punya saat ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad sadaqa subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, seandainya kalian bersyukur, nikmat pasti ditambahkan kepada kalian. Para sahabat-sahabat, karyawan Jamaah Musalla Baitur Rahim Bang Rio Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta semua hadirin yang mengikuti kajian ini, semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Kajian kita insyaallah bertema pentingnya menjaga akidah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pentingnya menjaga akidah, maka di awal kita akan membahas tentang apa itu akidah. Sebab agar kita tahu pentingnya akidah, kita mesti tahu dahulu apa itu akidah. Secara bahasa, akidah ini berasal dari kalimat aqadah. Dalam bahasa kita artinya aqadah itu ikatan. Kalau kita melakukan sebuah transaksi, kita menyebutnya akad. Sehingga akad ini menjadi pengikat dua belah pihak. Kalau ada transaksi jual beli, maka mengikat pihak penjual, mengikat pihak pembeli. Kalau ada transaksi sewa menyewa, mengikat pihak penyewa dan pihak yang memberikan sewa. Maka akad ini kemudian menjadi kalimat yang diambil untuk kata-kata akidah. Lalu kaitannya dengan akidah apa? Akidah secara bahasa kemudian diartikan oleh para ulama, ma'aqadal insanu alaihi qalbuhu jaziman bihi sawa'an kana haqqa aw batila. Akidah adalah keyakinan, pandangan yang mengikat hati seseorang, baik keyakinan yang mengikat dirinya itu hak ataupun batil. Hari ini orang menyebutnya ideologi. Hari ini orang menyebutnya cara pandang atau paradigma. Maka akidah adalah cara pandang seseorang terhadap apa yang dia pandang. Kalau berkaitan dengan akidah Islamiyah, cara pandang seseorang tentang dirinya, alam, siapa pencipta alam, dan apa hubungan dirinya dengan alam dan pencipta alam, serta apa saja yang terkait antara dirinya dan alam dan pencipta alam tersebut. Maka oleh karena itu, para ulama kita menyebut akidah Islamiyah adalah akidah, keyakinan yang kuat seorang Muslim tentang Allah yang menciptakan alam, Allah yang mengatur alam, Allah yang memberi rizki untuk kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan kalau kita meninggal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islamiyah adalah keyakinan kita bahwa Allah untuk kita tahu bagaimana cara hidup ini, dia utus seorang Rasul. Rasul itu kalau kita runut dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jumlahnya banyak. Ada yang Rasul, ada yang Nabi, ada yang Nabi dan Rasul.
Dan semua Nabi dan Rasul mengajarkan agar kita berkeyakinan, beriman bahwa Allah Tuhan yang menjadi sembahan kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberi rezeki kita, Dia yang mengatur alam, dan kepadanya kita kembali. Kemudian akidah Islamiyah adalah akidah yang meyakini bahwa Allah memberitahu kepada kita melalui nabi-nabi dan rasulnya banyak perkara gaib yang akan kita lalui dalam hidup kita. Ada namanya malaikat, ada nanti namanya hidup, ada namanya mati. Ketika meninggal kita berpindah ke alam barzakh. Setelah alam barzakh nanti terjadi kiamat. Setelah kiamat kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan berkumpul di padang mahsyar, akan dihisab, lalu akan masuk surga, masuk neraka, dan seterusnya. Inilah akidah Islamiyah. Keyakinan yang dituntut oleh Islam kepada orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Sekarang timbul pertanyaan, Ustadz, apakah kita butuh kepada akidah atau tidak? Kalau ya butuh, akidah yang seperti apa? Itu lanjutan dari poin pertama tadi. Karena pertama kita membahas dulu apa itu akidah. Sehingga secara singkat kita menyebut akidah Islamiyah adalah keyakinan kita tentang Allah Tuhan yang Esa, yang menciptakan, dan kita bertanggung jawab kepadanya dan kembali kepadanya. Jamaah Musholabatur Rahim yang dirahmati Allah serta para hadirin yang mengikuti kajian hari ini. Akidah Islamiyah juga adalah akidah keyakinan kita terhadap para nabi, para malaikat, kitab, terhadap qada dan qadar Allah dan hari akhir. Dan hari ini terjadi dengan kita pandemi global, musibah COVID-19. Ini adalah satu keyakinan yang mesti kita luruskan menurut cara pandang Islam. Apa itu? Bahwa terjadinya wabah ini, pandemi global ini, menjadi kehendak, ketetapan, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Allah jangan kita berburuk sangka bahwa Dia marah kepada kita, tidak. Dia ingin menguji kita. Dalam kondisi normal kita siap bersyukur atau tidak? Dalam kondisi tidak normal kita siap bersabar atau tidak? Maka pandemik global ini satu di antara cara Allah mengatur alam ini sebagai tempat hidup bagi kita dan tempat kita bertanggung jawab dengan diri kita selama hidup di dunia diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas apakah kita butuh kepada akidah ini atau tidak? Tentu saja butuh. Kenapa butuh? Kita coba bahas dulu dari dasar berfikir kenapa butuh itu. Manusia satu di antara makhluk Allah. Kalau kita lihat alam ini keseluruhan, ada dunia hewan, ada tanaman, ada kita, kemudian ada benda-benda, semuanya ini yang dia mungkin kasat mata atau tidak kasat mata di sekitar kita. Yang semua benda tadi ada ciptaan Allah, diatur Allah, dan semuanya saling mempunyai hubungan. Semua benda-benda berkhidmah kepada yang lebih tinggi kedudukan darinya. Sehingga kita kalau tengok pasir, batu, dikelola, dimanfaatkan, diambil gunanya oleh makhluk Allah yang lain. Lalu kalau kita tengok tanaman, dia mensuplai kebutuhan-kebutuhannya dari benda-benda yang ada di sekitar. Contoh dia mensuplai air untuk kebutuhannya, mensuplai cahaya, dan yang lain-lain. Kemudian tanaman nanti menjadi konsumsi bagi hewan. Hewan dan tanaman, kemudian benda-benda yang lain, konsumsi bagi manusia. Timbul pertanyaan, kalau semua benda-benda tadi, alam selain manusia tadi berkhidmah untuk manusia, manusia berkhidmah kepada siapa? Mereka menghamba kepada siapa? Maka ini jawaban yang menjadi jawaban bagi kita. Bahwa manusia dia tidak hanya sebagai objek, semua benda berkhidmah. Tapi dia berkhidmah juga kepada yang lebih tinggi daripadanya, yaitu pencipta semua alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Manusia ini ada derajat-derajat alam di bawahnya yang berkhidmah kepadanya, dan dia punya derajat di atasnya Allah Subhanahu wa taala untuk dia berkhidmah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan bekal-bekal yang tak sama dengan hewan, tak sama dengan alam, tak sama dengan tanaman. Apa bekal-bekal itu? Allah berikan kepada manusia berbagai potensi ilahiyah, sifat-sifat ilahiyah. Di antara sifat-sifat ilahiyah yang dibekalkan kepada manusia adalah akal, ilmu, kemampuan untuk mengetahui, untuk mengelola alam di sekitarnya. Sehingga dengan akal, dengan ilmunya manusia, mereka layak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah. Nah, itulah yang kemudian kita kenal dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka sebagai wakil Allah di dunia ini untuk memimpin semua yang di alam ini beribadah, tunduk, taat kepada kehendak Allah. Manusia yang menggiringnya, manusia yang menjadikannya semua bermanfaat, tunduk untuk apa Allah mau alam ini. Maka Allah kemudian katakan dalam surat Hud ayat 61, huwa ansha'akum minal ardh. Dia jadikan kalian dari tanah. Nabi Adam ciptakan dari tanah, lalu dari Nabi Adam turun manusia keseluruhan. Untuk apa gunanya? Wasta'marakum fiha, agar kalian memakmurkan bumi tersebut. Nah, ketika manusia memakmurkan bumi, dia tidak dikontrol, maka dia akan menjadi tuhan-tuhan baru. Oleh karena itu manusia ini ketika mereka memimpin perlu ada kontrol. Mereka perlu ada yang mengendalikan. Perlu ada tata aturan. Perlu ada aturan main. Apa aturan main itu? Aturan main itu wahyu, syariat Allah, aturan Allah. Maka agar manusia benar, lurus hidupnya, dia mesti mengikut aturan, mesti mengikut kehendak-kehendak Allah. Kalau tidak demikian, dia akan menjadi orang-orang yang zalim, akan memangsa orang yang lemah, akan menindas orang-orang yang tak berdaya, akan menjadikan alam ini semau yang dia mau, sesuai dengan syahwat dia. Maka sahabat-sahabat jamaah Mushalawatul Rahim yang dirahmati Allah, satu di antara hikmah kita disuruh puasa hari ini adalah agar syahwat ini terkendali. Kenapa syahwat perlu dikendalikan? Syahwat manusia kalau tak dikendalikan, dia bisa lebih buas daripada binatang. Dia bisa lebih sadis daripada makhluk yang paling sadis. Maka ketika dikendalikan manusia ini, dia tunduk, dia ikut sesuai kehendak, sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini adalah cara Allah untuk membuat kita kembali kepada koridor. Cara Allah membuat kita kembali kepada rel, agar kita hidup menurut syariat dengan cara yang benar. Maka kita syukuri Ramadan ini kita masih diberikan Allah nikmat untuk berpuasa. Kemudian, kalau manusia tidak ada akidah, tidak ada panduan, tidak ada keyakinan kepada Allah, bahwa mereka dilihat Allah, bahwa mereka diperhatikan Allah, mereka kembali kepada Allah, ada hisab nanti, mereka akan berbuat semau mereka, maka waktu di dunia yang 60 atau 70 tahun akan hidup sia-sia, yang hidupnya hanya sekedar melampiaskan yang dia mau, hidupnya hanya sekedar memenuhi syahwat dia. Padahal hidup ini bukan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Hidup kita ini untuk mengikut apa yang Allah mau, untuk beribadah, untuk menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya akidah agar hidup kita ini lurus, terpandu, terarah menuju cara arah kehidupan yang benar, yang lurus, yang layak, sehingga manusia patut menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh makhluk Allah, dan mereka kemudian memimpin, dan ketika memimpin
memimpin dengan adil, sehingga dia ketika memimpin menjadikan alam ini untuk maslahat dirinya, maslahat keluarganya, maslahat orang sekitarnya, maslahat alam keseluruhannya. Maka kita lihat hari ini jika manusia tidak mampu mengelola alam ini dengan kehendak dan ketentuan Allah, banyak terjadi masalah. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak terjadi masalah di dunia kita hari ini, banyak musibah terjadi, banjir, kebakaran, tanah longsor, berbagai hal terjadi. Bahkan wallahu a'lam, apakah pandemi global ini juga ulah manusia? Kita tak tahu pastinya. Itu ulah manusia juga. Karena manusia terlalu serakah. Mungkin sebagian orang terlalu fokus dengan bisnis, berpikir bahwa uang akan menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Hidup matinya tergantung dengan uang. Maka dia korbankan 7 miliar manusia yang ada di dunia ini. Subhanallah. Kalaulah tidak terikat dengan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada nabinya, keyakinan kepada kitabnya, keyakinan kepada malaikatnya, keyakinan hari akhir, keyakinan pada qada dan qadar, maka manusia hidup bebas nilai dan yang lain menjadi korbannya. Sahabat-sahabat jamaah Musalla Baitur Rahim dan pemirsa yang mengikuti kajian ini rahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Selanjutnya timbul pertanyaan, Ustaz, apa saja keperluan kita, daruratnya atau kepentingan kita harus menjaga akidah ini? Kenapa mesti kita jaga? Kenapa tak kita biarkan hidup ini dipandu oleh akal kita? Atau ikut saja budaya orang? Atau ikut saja cara berfikir yang berkembang di masyarakat? Ternyata kalau kita lihat, seandainya akal ini kita jadikan panduan dalam hidup, akal kita ini terbatas. Yang dia tahu sangat sedikit. Oleh karena itu, kalau kita berpandu pada akal, banyak orang sesat gara-gara akal. Orang-orang ateis, orang-orang sains, ahli, pakar, mereka kalaulah sekedar bersandar kepada akal, mereka barangkali akan bisa menguasai dunia dan segala isinya ini. Tetapi apa yang mereka kuasai menjadi senjata untuk kesenangan mereka dan mangsa kepada orang lain. Oleh karena itu, akal tak cukup untuk menjadi pengarah, pembimbing kita. Maka perlu agama. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga akidah ini sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jawaban lebih rinci akan kita sebut beberapa hajat kita untuk menjaga akidah ini. Yang pertama, untuk membuat kita tenang dalam hidup. Karena orang kalau tidak punya arah, tidak punya panduan, tidak tahu hidup ini untuk apa, dia bingung. Yang namanya orang bingung, dia akan mengarah kemana saja. Hidupnya tak tentu arah. Supaya hidup ini tentu arah, tenang, jelas, tujuannya kemana. Ibarat orang melompat. Orang yang melompat dengan ada tujuan dan tanpa tujuan itu akan beda. Supaya hidup ini terarah, jelas apa yang kita capai, apa yang kita target, maka perlu akidah untuk membimbingnya. Kalau kita jujur, ketika kita belum banyak tahu tentang Islam ini, dulu kita mungkin bertanya, kita berpikir, kita ini hidup di mana? Siapa yang menciptakan alam? Lalu kenapa kita ada di alam ini? Setelah ada di alam, kita kemana? Apa yang terjadi dengan kita? Lalu kalau sudah mati nanti, kita dibangkitkan untuk apa? Kenapa kita mesti dihisab dan seterusnya? Semua pertanyaan itu menjadi kebingungan kita. Dan kebingungan itu membuat kita tak tenang dalam hidup. Akidahlah yang menjadi penjawabnya. Maka Al-Quran mengatakan, huwallazi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman. Dengan cara apa? Dia berikan panduan, diberikan keyakinan dalam hidup yang menjadi tempat kita berjalan, tempat kita melalui kehidupan ini dengan cara yang mulia. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman dan hatinya tenang dengan zikir kepada Allah.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, sadarilah oleh kalian, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Apa maknanya? Orang akan tenang hidup ini kalau dia berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya iman kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak ada iman, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini poin pertama. Poin kedua, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedalam bentangan sejarah, orang-orang menyebut ada namanya seorang dari Arab, suku Quraisy, lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bernama Muhammad bin Abdullah. Timbul pertanyaan, siapa Muhammad itu? Ada apa dengan Muhammad? Kenapa kita mesti mengikut dia? Akidah yang mengajarkan kita. Ketika kita paham ini, kita kemudian mengikut Nabi Muhammad, hidup kita terpandu dengan sunnah beliau, terpandu dengan ajaran beliau, maka kita hidup menjadi orang-orang yang mulia. Hidup bersih, hidup tertib, hidup disiplin, hidup yang penuh simpati, empati, saling tolong-menolong, berkasih sayang, cinta kasih satu dengan yang lain, saling peduli dengan yang lain. Dari siapa kita dapat? Dari ajaran Nabi Muhammad, dari berita Nabi Muhammad yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting menjaga akidah. Kalau kita tak tahu Allah, tak kenal Allah, tak tahu Nabi Muhammad, lupa dengan keduanya, maka hidup ini akan menjadi tempat penderitaan, tidak akan pernah tenang dalam hidup ini. Oleh karena itu para ulama akidah menyebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama yang paling penting, perkara esensial, perkara fundamental, perkara paling vital dalam agama ini adalah mengenal Allah. Dan kita tak mungkin mengenal Allah kecuali melalui nabinya, kecuali melalui kitabnya, dan kitabnya turun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi mesti jadi pegangan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, agamalah atau keyakinan kepada agamalah yang membuat kita paham bagaimana pola hubungan kita dengan manusia yang lain. Karena kita sudah sampaikan tadi, akal tidak cukup, tidak bisa untuk mengatur pola hidup manusia dengan yang lain. Karena dalam hidup ini kita tak sendirian, kita butuh pada yang lain. Kita butuh untuk menikah dengan orang lain. Kita butuh membeli, menyewa, meminjam dan berbagai hal kepada orang lain. Tak ada orang yang sanggup hidup sendirian di dunia ini. Kalau ada yang sanggup hidup sendirian di dunia ini, barangkali dia makhluk aneh, bukan manusia normal. Kita sudah melihat sejak bumi terbentang, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kalaupun ada manusia mengaku tak butuh pada yang lain, minimal kalau mati, untuk masuk ke liang kubur dia butuh diantarkan oleh orang lain. Maka tak ada orang yang tak butuh pada yang lain. Untuk mengatur pola hubungan manusia dengan yang lain, perlu akidah yang benar mengaturnya, yaitu keyakinan bahwa Allah mengatur manusia dengan syariatnya. Kalau kita tak yakin dengan syariat, maka hidup akan semau kita. Bayangkan kalau setiap orang hidup dengan maunya, maka setiap orang akan memangsa yang lain. Terjadi persaingan antar kepentingan banyak individu. Ketika terjadi persaingan kepentingan antar banyak individu, maka akan banyak kezaliman terjadi. Setiap orang berusaha untuk menginjak yang lain, setiap orang berusaha untuk membunuh yang lain, setiap orang berusaha untuk menguasai yang lain. Dan tentu saja kita tak akan pernah tenang dalam hidup. Maka 3 poin ini menjadi poin penting bagi kita. Kenapa kita mesti menjaga akidah yang benar dalam hidup kita. Terakhir, perlu saya ingat, para ulama akidah sepakat, akidah apabila benar menjadi jaminan ibadah yang lain bisa diterima oleh Allah. Tapi akidah kalau salah, akidah kalau sesat, akidah kalau keluar dari rel, sebaik apapun akhlak kita, sesempurna apapun ibadah kita, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai kesimpulan kajian kita, akidah yang benar sebagai penjamin akhlak baik kita, syariat yang kita kerjakan diterima oleh Allah, hidup kita lurus, bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Maka sahabat-sahabat,
jamaah Musalawatul Rahim, Bang Rio Kepri yang dirahmati Allah, serta para hadirin yang mengikuti kajian hari ini. Inilah pentingnya akidah. Kalau tidak, kita hidup tak berpandu, hidup tanpa arah, bingung, dan itu mendatangkan ketidaktenangan dalam hati. Jangan-jangan kita melakukan berbagai tindakan bodoh dalam hidup. Ketika ada yang tak sesuai dengan keinginan kita, jangan-jangan kita mudah bunuh diri. Ketika ada hal-hal yang tak kita harapkan terjadi dalam hidup, jangan-jangan kita mudah menyalahkan orang lain. Pada akhirnya kita mudah untuk menghalalkan darah orang, kita mudah untuk menghalalkan harta orang, kita mudah menghalalkan hak-hak orang, sehingga hidup ini tak ada aturan, dan hidup ini menjadi tempat yang paling angker bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian siang kita hari ini bermanfaat. InsyaAllah kita sambung dalam kajian akan datang. Semoga kita istiqamah dengan amal saleh, terjaga dengan akidah yang benar dan akhlak yang mulia, dan kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.